Oke, selamat siang teman-teman. Saya harus bikin video ini ya, karena market sekarang masih dalam kondisi yang tidak pasti ya teman-teman ya, yang tidak pasti. Karena mungkin Anda tahu ada kejadian atau news dari US di mana dia naikkan suku bunga ke 2,5 basis point. Jadi suku bunga US sekarang 2,5 dari tadinya 1,75. Mei sebelumnya dia 1%, Maret 0,5% ya. Ya, di sini saya sudah tampilkan Januari masih 0,25, Februari masih 0,25, Maret mulai naik, Mei, Juni dan yang terakhir kemarin ke 25 Juni. Yang teman-teman harus tahu bahwa fundamental itu bukan hal yang bisa kita telan secara mentah-mentah, ya teman-teman. Apa maksudnya kita bisa telan secara mentah-mentah? Jadi begini teman-teman. Saat kita lihat, ya ini saya bukakan Forex Factory, ya, suku bunga dari 0,175 naik ke 0, 2,5, ya teman-teman ya. Di sini dituliskan usual effect actual greater than forecast is good for currency. Ya, ini hanya garis besarnya. Secara logiknya seperti ini. Actual greater than forecast is good for currency. Tetapi tidak selalu seperti itu, teman. Buktinya saat suku bunga naik kali ini berbeda dengan yang Juni kemarin ya teman-teman. Anda lihat yang terjadi pada indeks dolar, kita coba pindah ke daily ya. Apa yang terjadi? Market terjun, makin terjun, makin turun. Berbeda dengan tanggal 16 kemarin ya. 16 16 kemarin ada di area ini teman-teman. Dan price move up. Nah, kalau yang baru ini, yang tadi malam, yang kemarin malam di sini, price down. Ya, jadi masalah US melemah menguat itu tidak selalu kita bisa pastikan. Tidak selalu kita bisa pastikan. Nah, di sini ada catatan dari saya, FOMC, keputusan yang sangat agresif diambil karena tingginya angka inflasi dari US. Ya, 0,75 sejak tahun 1980 ya teman-teman. Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan 75 basis point pada akhir Juli untuk keempat kalinya sejak awal tahun. Jika diakumulasikan, kenaikan suku bunga The Fed telah mencapai 2,25 basis point dari suku bunga dasar 0,25 ya teman-teman. Nah, permintaan tenaga kerja masih tinggi. Sementara pengangguran tetap rendah. Namun inflasi AS tetap tinggi. Inflasi tetap tinggi ya teman-teman. Ya, jadi nggak seimbang menurut dari berita yang saya kutip ini nggak seimbang. Dan lonjakan harga pangan dan energi yang memicu kenaikan lebih luas lagi. Ya, makanya Amerika harus cepat-cepat ambil tindakan biar bisa semakin baik. Harapannya seperti itu. Dan jika sampai September inflasi tidak ujung turun, ada kemungkinan The Fed akan naikkan suku bunga lagi. Angka inflasinya berapa? Inflasi tahunan US sampai 9,1%. Ya teman-teman ya. Jadi
batasan. Kita harus punya batasan untuk tradingnya kita. At least saat keluar news besar seperti ini, saya anggap ini news besar karena berefeknya makro, efeknya sangat jangka yang panjang. Jadi saya harap teman-teman melakukan antisipasi aja dulu, slowly dulu aja tradingnya. Bukan apa-apa, ya teman-teman, bukan apa-apa. Tujuan saya hanya agar kita aman dari market yang mungkin kadang tidak stabil ini, yang sedang mencari sesuatu, ya, yang mau menunjukkan kita sesuatu. Tujuan kita hanya itu, apalagi peringatan yang tadi saya share di Telegram ya, masih seputaran efek dari kenaikan suku bunga, ya teman-teman. Better kita wait and see untuk tren lanjutan minggu depan, ya guys. Jadi saran saya kita better wait and see. Lalu bagaimana sih dari sisi teknikal, ya teman-teman? Ini saya sembunyikan dulu. Nah, ini tadi areanya, ya di mana suku bunga itu newsnya keluar. Nah, kalau kita lihat indeks dolar masih absolutely uptrend. High, high, low, higher, higher low, higher high. Dan sekarang dia terkoreksi. Harapannya mungkin dia akan masuk ke zona demand ini. Di mana saat suku bunga itu keluar. Bukan berarti, oh sekarang STA jadi fundamentalis. Enggak. Cuman yang teman-teman harus tahu bahwa fundamental yang besar seperti suku bunga ini perlu diwaspadai. Ya teman-teman. Bukan kita terus jadi fundamentalis. Enggak. Nah, mungkin next week yang akan saya pantau adalah zona merah ini. Ya, zona merah ini. Saya akan kasih tebel. Nah, ya, zona merah di sini. Ini yang harus kita waspadai. Apakah price akan ke sana? Ya, dibarengi juga kalau Anda lihat US turun, Anda lihat mata uang lain, Japanese yen-nya juga turun. Padahal yang dilihatkan di sini di Forex Factory tadi, actual greater than forecast is good for currency. Berarti harusnya kalau suku bunga naik, ya teman-teman, yang terjadi kepada US Index ini harusnya naik. Tapi kenapa dia turun? Kenapa dia turun? Sekali lagi saya bilang ada tujuan. Ada tujuan. Dan ada area yang harus price ambil. Untuk mereka tambah muatan lagi. Mungkin seperti itu. Ya teman-teman ya. Impulsif, sekarang korektif dulu. Ya teman-teman. Kita lihat ke pound sterling. Saat dibilang US naikkan suku bunga, US-nya menguat ya teman-teman. Harusnya mata uang lain melemah dong. Tapi kenapa US dollarnya justru melemah? Mata uang lain menguat. Ya, jadi kembali lagi bahwa news itu tidak bisa selalu kita pastikan. Yang kita bisa pastikan adalah kita harus berjaga-jaga. Kita harus punya batasan. Bagaimana dengan weekly-nya? Pound sterling. Ya teman-teman, pound sterling. Anda bisa lihat di sini dia ada supply. Price sedang tes area supply ini. Tapi di weekly-nya harus Anda lihat lagi bahwa di lebih level di lebih atas ini ada supply lagi. Ya teman-teman. Ada supply yang lebih tinggi lagi. Kalau kita cek ke daily, di mana areanya Anda bisa lihat. Ya teman-teman. Dan please, sekali lagi saya pesan,
keep safety, keep safety. Karena market makro ini saat bergerak seperti ini, saat kita punya stop loss kecil-kecil, itu jadi repot untuk kita, teman-teman. Ya, oke. Jadi tujuan saya hanya itu, dan Anda, teman-teman yang belum pernah akses, ini apa sih? Ini forexfactory.com, teman-teman. Ya, ini forexfactory.com. Jadwal semua news ada di sini. Mungkin teman-teman pakai referensi lain itu pun oke, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu kapan news keluar. Ya, mungkin kalau news yang biasa-biasa saya akan abaikan. Tapi kalau sudah FOMC dan berkaitan dengan suku bunga, saya mendingan mundur dulu. Ya, saya mendingan lebih baik saya mundur dulu. Oke, teman-teman. Jadi di tengah ketidakpastian ini kita tunggu dulu deh. Ada apa? Ya, dan bagaimana ke depannya. Anda nggak perlu terlalu agresif ke market. Toh nanti peluang juga akan ada lagi. Momentum nanti juga akan ada lagi ke depan. Gak cuman berhenti sekarang saja. Oke teman-teman. Anda lihat sekarang ke yen. Nah, kalau kita melihat di yen weekly, ya teman-teman. Kemarin suku bunga keluar, saya cek dulu daily-nya, tanggal 16. Ya, di sini ya teman-teman. Price naik. Ini suku bunga keluar di tanggal ini. Di area candlestick ini. Ya, price naik. Atas tiba-tiba dia down. Setelah suku bunga dinaikkan lagi. Harusnya jika kita meruntut ke forex factory tadi, greater than good for currency. Harusnya ini naik lagi, tapi ternyata dia down. Ya, tapi yang Anda tahu di weekly, absolutely trend masih up. Ya teman-teman, weekly dan tren panjangnya masih up. Dan kita punya demand di area ini mungkin, demand weekly. Decisionnya di mana? Apakah di sini decision? Ya teman-teman. Bukan kita cemen, kita nggak berani trading, enggak. Tapi kita main cantik dan jadi orang yang lebih bisa menyikapi keadaan saja. Ya, oke. Jadi mungkin kita akan tunggu trading lagi minggu depan untuk dapatkan area-area yang lebih baik. Dan mungkin di minggu depan tren sudah makin jelas. Walaupun di yen ini pun sudah jelas trennya apa. Sekarang trennya apa? Turun. Mungkin dia sedang menuju ke sebuah zone atau sebuah support. Ya teman-teman. Mungkin dia sedang menuju ke support atau dia sedang menuju ke sebuah area atau zona. Ya, oke. Jadi sekali lagi keep safety dan perhatikan news-news yang besar. Oke, thanks for watching. Selamat hari Jumat dan God bless teman-teman. Thank you.